Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita bersama. Dan kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini atau semua makhluk yang di dunia ini tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa tujuan. Kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan bahwasanya penciptaan kita sebagai makhluk yang hidup ini adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menguji kita. Artinya menguji di sini adalah bagaimana kita itu sebagai makhluk, sebagai manusia menjalani kehidupan ini, dan kemudian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terlihat mana di antara kita manusia, orang-orang yang beriman ataupun yang lainnya itu adalah betul keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Huwallazi, dialah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi adanya kehidupan dan juga kematian bagi kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menguji kita. Dan tujuan daripada ujian itu kepada kita adalah untuk melihat sejauh mana amal yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya setiap kehidupan kita atau kita sebagai makhluk yang hidup ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini tentu saja bagi kita, bagi orang yang beriman, adalah merupakan ujian keimanan. Ya, ujian keimanan, yaitu apakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kebaikan, artinya semakin bertambah dengan adanya berbagai macam ujian itu, ataukah justru sebaliknya, keimanan kita yang ada di dalam hati kita itu justru semakin menurun, bahkan kemudian rusak, bahkan hilang sama sekali. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di dalam setiap episode kehidupan inilah kita sebagai orang yang beriman dalam menyikapi setiap ujian yang datang kepada kita, ada satu hal yang sangat penting. Apa itu? Yaitu kesabaran. Ya, kesabaran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, minta tolonglah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri, dengan cara sabar, was-sholati, dengan cara salat. Oleh sebab itu maka ketika datang setiap ujian kepada kita, saudara, ya sebagaimana contoh pada saat ini yang sedang kita hadapi, adanya berbagai macam bala, terutama corona yang sedang melanda kehidupan kita, sehingga kemudian kehidupan kita juga mengalami keterbatasan. Ya, mobilitas kita terbatas, ya kita tidak bebas ke sana kemari karena ada berbagai ada kemungkinan tertularnya dengan virus ini. Ini merupakan suatu ujian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bersikap sabar. Sabar dalam pengertian ini bukan berarti kita diam. Sabar tidak berbuat apa-apa. Sabar dalam pengertian agama ataupun syariat itu dituntunkan bahwa sabar itu ada dua kunci, yaitu yang disebut dengan al-ikhtiyar wat tawakal. Al-ikhtiyar maksudnya adalah ada usaha kita. Artinya ketika kita menghadapi ujian itu ada upaya kita untuk mengatasi ujian yang sedang kita hadapi itu tadi, untuk kemudian hidup kita lebih baik.
Tidak kemudian ketika kita menghadapi musibah, menghadapi bala, menghadapi sakit, menghadapi ketidaksenangan di dalam hidup kita, kita diam saja. Tetapi harus ada upaya yang harus kita lakukan di dalam menghadapi itu semua, yaitu ikhtiar. Artinya kita mencari jalan yang terbaik bagaimana kita itu bisa keluar dengan keadaan ini. Yang kemudian yang kedua adalah saudara, selain ikhtiar adalah tawakal. Setelah kita berupaya semaksimal mungkin, yang kita usahakan adalah kita menyerahkan usaha yang sudah kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks sabar, dalam konteks ikhtiar dan tawakal itu juga dicontohkan oleh generasi-generasi terdahulu, dicontohkan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, para nabi dan para rasul, adalah umat atau utusan-utusan terbaik yang Allah utus kepada kita, itu menjadi suri tauladan, uswah bagi kita semua. Mereka tidak di dalam menghadapi kehidupan, walaupun mereka itu sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi para nabi dan para rasul itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian yang berupa kesenangan, ada ujian yang berupa kesusahan. Nabiullah Yunus alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian ditelan oleh ikan paus. Dia hidup berhari-hari di dalam perut ikan paus, yang kemudian dia bisa keluar dari perut itu karena ada upaya dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanjatkan. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam ketika di Mesir, dia harus menghadapi raja yang sangat lalim, yang kemudian umatnya menjadi budak oleh Fir'aun ini. Tetapi Nabi Musa alaihissalam itu bersabar dengan upaya, dengan berusaha untuk kemudian mengeluarkan umatnya itu tadi dari Mesir, dari tanah Mesir menuju ke Palestina, yaitu dengan eksodus atau menghijrahkan dalam rangka untuk membebaskan umatnya tersebut. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka untuk kemudian keluar dari kesulitan itu. Demikian juga kalau kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika Nabiullah Muhammad SAW di Mekah menghadapi situasi yang sangat sulit, di mana umatnya itu menghadapi situasi yang begitu buruk diperlakukan oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW mencari jalan keluar untuk kemudian menghijrahkan umatnya yang beriman itu kemudian ke negeri Habsah, ya, ke Ethiopia. Kemudian pada tahun 13 kenabian, Nabiullah Muhammad SAW memutuskan untuk kemudian hijrah ke Madinah. Ini adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk membebaskan umatnya yang dalam menghadapi kesulitan itu tadi, keluar mencari jalan yang terbaik, yang kemudian hijrah itu tadi. Dan banyak lagi upaya yang lain yang diberikan ataupun dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Demikian juga kita saat ini ketika kita menghadapi kesulitan, tentu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar itu tadi. Dan cara sabar itu adalah kita berupaya, berusaha. Ya, dalam konteks umpamanya coronavirus ini adalah kita berusaha bagaimana kita itu menghindari supaya tidak terjangkit dari penyakit yang semacam ini. Ya, salah satunya adalah kita menghindari untuk tidak berkerumun. Ya, sampai kemudian ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia selama bulan Ramadan ini kita tidak ditekankan untuk tidak kemudian melakukan taraweh di masjid-masjid, akan tetapi melakukan taraweh di rumah-rumah kita, melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah kita. Itu adalah merupakan upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, ini merupakan upaya ikhtiar yang kita lakukan, yaitu dalam menghadapi musibah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mencontoh para nabi dan para rasul, dengan mencontoh kehidupan mereka itu, kita implementasikan dalam hidup ini, insya Allah kita bisa keluar dari situasi yang sulit ini dengan cara bersabar itu tadi. Insya Allah, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep wasta'inu bis sabri was shalah. Ya,
minta tolonglah kalian itu kepada Allah Subhanahu dengan cara bersabar. Artinya ketika kita menghadapi situasi sulit itu adalah kita bersabar. Artinya bersabar adalah kita berupaya dengan jalan yang terbaik, kemudian kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beribadah, bertakarub kepadanya. Insya Allah dengan jalan demikian, insya Allah kita akan segera keluar dari situasi yang krisis ini atau situasi yang tidak menyenangkan ini. Mungkin begitu saudara yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.